Baik, acara pada pagi hari ini sangat istimewa sekali Bapak Ibu Bapak dan Ibu sekalian, karena telah hadir di tengah-tengah kita tiga narasumber utama kita pada pagi hari ini yang nanti akan diperkenalkan secara langsung oleh moderator kita yang cantik di pagi hari ini Pak. Ya, kita panggil siapakah moderator kita, tidak asing lagi. Kami mohon untuk Pak Abi Malik untuk berada bersama kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Afiani Malik. Nama lengkap beliau Ibu Afiani Malik Gomulia, namun lebih sering dipanggil dengan Mbak Afi Malik, betul ya Mbak? Ya. Iya. Beliau sering muncul sebagai host di Metro TV. Tapi beliau biasa membawa materi mengenai perdebatan. Saya yakin hari ini tidak banyak berdebat ya Pak ya. Silakan ya, tidak ada perdebatan tapi mungkin dirangkai menjadi sesuatu yang indah. Yang kedua juga Pak Abi waktu sekitar 2 jam untuk kita termasuk diskusi, tidak ada jeda iklan nanti di tempat kita ya. Kalau di Metro, dan perlu kita ketahui kita berbicara bebas karena tidak disiarkan oleh televisi, gitu. Karena kan tidak di Metro kan hari ini. Silakan Pak, waktu diserahkan sepenuhnya Pak. Waktu Pak dihitung sekarang 2 jam. Ya. Silakan Pak. Cek satu, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Belum sarapan ya? Oh, jawab mudahnya lebih kencang daripada jawab selamat paginya nih. Oke, supaya semangat sebelum kita masuk ke sesi ini sukses story loh Pak. Saya tertarik sekali untuk mendengar bagaimana kisah-kisah sukses menanggulangi bencana yang terjadi di daerah masing-masing. Kita punya narasumber. Tapi sebelumnya saya mau lihat dulu. Kita bagi boleh ya ruangan ini sisi kanan dan sisi kiri. Saya mau lihat semangatnya. BNPB? Lemes bapaknya. Sekali lagi ya. BNPB? Indonesia. Lumayan Pak, nasi uduk tadi pagi, nggak apa-apa. Kalau yang di sini saya boleh dengar, BNPB, BPBD, Indonesia. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Oke. Senang sekali ini saya bisa hadir di acara yang luar biasa seperti ini. Terima kasih Pak Willem dan Bapak-Bapak semua sudah mengundang saya. Karena terakhir itu saya juga punya cerita Pak, liputan ke daerah konflik gitu, daerah bencana. Waktu itu ke kiri pada Gunung Kletus seperti itu. Tapi sebenarnya Pak, Bu, ini kita profesinya kurang lebih sama. Begitu ada bencana, orang-orang pada lari kabur ya Pak. Kita menyamperin wartawan, ya kan, bapak-bapak ibu semuanya seperti itu, petugas medis pasti membantu masyarakat untuk mengatasi kondisi yang tengah tertimpa musibah. Baik, seperti apa Bapak Ibu sekalian sukses story atau kisah sukses para narasumber saya ini? Nanti kita dengarkan bersama-sama. Saya akan buka sesi tanya jawab nanti. Bapak Ibu jangan malu tanya, tapi kita dengarkan dulu pemaparan mereka seperti apa kisah perjuangan. Mungkin juga ada sesuatu yang berkesan di balik sebuah bencana yang terjadi. Saya langsung panggilkan narasumber saya. Tepuk tangannya yang meriah ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya langsung panggilkan pertama. Saya panggilkan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat pagi, Mas Ganjar. Terima kasih, silakan. Oke. Silakan. Iya. Oh iya. Boleh, Pak. Iya. Berikutnya kita panggilkan ada Wali Kota Ambon Bapak Richard Luhena Presi. Richard, selamat pagi. Alhamdulillah baik, silakan Bapak. Boleh duduk, ya. Satu lagi, sebenarnya tidak lengkap kalau saya tidak mengundang Bapak yang satu ini. Kita sambut yang meriah Bapak Bupati Bojonegoro Bapak Suyoto.
soal kisah sukses. Bagaimana kita belajar dari sebuah musibah atau bencana? Pasti nggak ada orang yang mau kena musibah atau bencana, Pak. Tapi mau tidak mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, baik faktor alam maupun faktor dari internal. Nah, bagaimana menanggapi sebuah bencana, membereskan apa yang mungkin berantakan, dan yang paling penting mengambil hikmah dari musibah atau bencana yang terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Bapak-bapak yang berada di depan saya ini punya kisah yang spesial yang bisa dibagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Nah, bapak-bapak sekalian, mungkin saya akan kasih waktu untuk para narasumber sekitar 10-15 menit memaparkan apa sih kisah suksesnya. Karena kalau yang saya dengar, ini masing-masing punya expertise atau keahlian di bidang masing-masing. Ada yang pra bencana, ada yang tanggap darurat, dan juga pasca bencana. Seperti apa, juga Bapak sudah menyiapkan slide untuk pemaparannya. Saya akan langsung mulai. Pertama, mari kita dengarkan kisah sukses yang akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar. Silakan. Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara, maka di slide saya itu saya tulis, bukan kisah sukses. Tapi ternyata kekuatannya adalah pada selalu bergotong royong. Bergotong royong. Ini satu value, satu nilai yang barangkali tidak dimiliki oleh banyak negara lain, dan itu dimiliki oleh Indonesia. Maka ketika kemudian kita peduli pada soal itu, ada 3 tahapan, mulai pra bencana, kemudian saat tanggap darurat, dan tentu saja pasca bencana atau rekon. Maka slide berikutnya. Maka kalau kemudian kita melihat, lanjut. Nah, saya punya catatan statistik ini, Mbak. Jadi kalau Oktober 2014 sampai dengan April ini, kita tinggi sekali tingkat terjadinya bencana, dan Jawa Tengah ini supermarket bencana. Ada mau belanja bencana apa saja ada di sini. Maka lengkap, maka mesti kita munculkan kepedulian, awareness, dan partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah tiap tahun menjadi turun, dan kita bisa memberikan peringatan-peringatan kepada yang lain. Tindakan pra bencana, lanjut. Maka lebih banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, semacam sosialisasi yang melibatkan banyak ahli, tokoh masyarakat, mereka yang peduli. Ini penting sekali. Lanjut. Maka pada situasi yang tidak ada bencana inilah semua latihan. Ada kelompok Mapala, BNI, Tagana, TNI, Polri, semuanya kita ajak untuk terlibat. Berikutnya, maka kita bercerita, setelah kita melihat cukup panjang seperti ini, kelihatannya mau nggak mau kita perintah. Setelah kita, iya, karena dalam bencana itu satu, nggak boleh ada demokrasi. Dicatat ini, nggak boleh ada demokrasi. Begitu terjadi bencana, harus komando. Maka orang yang komando dan yang mesti komando, leader dan followernya harus betul betul pada SOP dan keahlian yang dimiliki. Tentu termasuk peralatan yang ada. Jadi melaksanakan penanggulangan bencana, tentu saja ada kolaborasi, koordinasi, dan tentu saja kerjasama dan peran serta masyarakat dunia usaha. Saya kasih gambar-gambarnya berikutnya. Nah, ini kita mencoba ada kearifan lokal yang namanya Sister Village. Itu maksudnya sister itu yang buat ngantuk. Ada di Magelang dan di Klaten, maka ada 21 desa yang terancam erupsi Merapi. Ini 42 desa sudah dikategorikan aman untuk tempat tinggal. Maka yang menarik, desa di daerah yang bahaya ini sudah mengerti kalau terjadi bencana, dia akan lari kemana, naik kendaraannya siapa, nanti nginepnya di mana. Maka disinilah ketemu yang dia sebut sebagai desa kembar dan keluarga kembar. Maka ini kearifan yang di luar dugaan kita, termasuk ada yang di Klaten. Maka cerita-cerita semacam ini sebenarnya yang membuat kekuatan kita menjadi sangat dahsyat. Lanjut. Nah, kira-kira konsepnya sesimpel yang ada. Mereka mengatakan bahwa setiap ada yang kejadian bencana, ini menarik ada kearifan lokal yang muncul. Jadi di sana ada istilah Mbak alu janda. Alu janda. Oh, alu kan? Janda saya tahu Pak, alu kan? Alu itu alat untuk nunggu padi. Oke. Di alu janda ini kalau ada rekahan-rekahan, dia mesti tancapkan di 4 titik. Tapi syaratnya harus punya janda. Jadi Bapak Ibu Kalau perawan nggak bisa Pak? Nah itu nggak masuk kategori itu. Jadi
Peran BPBD sekarang juga harus mendata mana yang janda, mana yang perawan, mana yang mana bapak-bapak yang istrinya 2, 3. Lalu kemudian ada di desa yang lain, ini seperti ada di Banyumas di sekitar Gunung Slamet. Ini kalau ada hewan banyak turun gunung sebenarnya seperti kita waktu kecil dulu ya. Maka dia turun. Lalu ada kalau di kampung-kampung di lereng gunung waktu saya kecil dulu saya di lereng Lawu, di lereng Gunung Lawu lahirnya. Itu kalau pagi hari bangun rumahnya dari kayu tidak bisa dibuka pintunya, jendelanya nggak bisa dibuka, ini gempa. Ini gempa. Karena sebenarnya itu teorinya sudah bergeser saja. Atau kita menemukan barangkali celah-celah yang bocor-bocor tiba-tiba kemungkinan terjadinya rekahan-rekahan. Nah kita punya kekuatan untuk mengerahkan sumber daya yang ada, kebetulan di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, ini ada Bakorwil, ada koordinasi wilayah. Kita punya 3 Bakorwil, maka begitu komando itu terjadi masuk ke informasi ke saya ada bencana, maka Bakorwil kita perintahkan langsung masuk. Kamu siapkan kekuatan yang ada di situ, kelompok masyarakat untuk menyelesaikan. Nah BPBD begitu mendapatkan informasi, inilah kekuatan-kekuatan yang akan ikut terlibat. Ya TNI, Polri, masyarakat, pengusaha, semuanya. Izin Pak Bidan, maka saya mendapatkan informasi agar BPBD jangan menjadi dinas. BPBD harus tetap menjadi badan. Kalau BPBD menjadi dinas, ego sektoral sampean ini lebih kencang. Nggak bisa. Kita mengkoordinasikan karena begitu ini terjadi, maka seluruh kekuatan ini harus kita kerahkan. Kemarin ada kejadian di Jawa Tengah, di Wangun itu jalannya hancur, jalannya roboh, turun. Nah ini kejadiannya jam 15 sore Pak Bidan. Jam 15 sore, maka jam setengah 9 malam sudah selesai. Karena kita mengkoordinasikan dengan komandokan. Gubernurnya agak gini sedikit, kira-kira gitu. Cepat, kamu bisa apa enggak? Kalau enggak saya turun. Nah kejadian ini yang menurut saya bisa sangat cepat sekali dilakukan. Lanjut. Maka ada kanal-kanal informasi yang kita buat untuk mereka menyampaikan. Kalau ini memang kita buat tidak hanya untuk bencana, tapi untuk semuanya. Kami punya SMS Center, punya call center, punya website, punya webpage. Dan kami punya ini Pak Bidan, Bapak Ibu, kita punya WhatsApp group. Saya kira kalau teman-teman yang dari Jawa Tengah sudah terbiasa, mudah-mudahan yang lain juga, kita tiap hari dikasih informasi. Satu rumah terbakar, satu gedung rusak, gubernur tahu. Karena dia wajib Pak, dia harus potret, harus kirimkan, dimasukkan di grup itu, maka kita tahu. Dan teman-teman BNPB ada ikut juga. Jadi kita langsung kita membaca dengan cepat. Bahkan kita mengiklankan nomor-nomor telepon ini ke media cetak. Sehingga seluruh kanal informasi kita berikan dengan sebuah harapan. Mereka nantinya semuanya bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan cepat. Ini contoh-contoh respon kalau saya membaca, sangat tidak jelas ya. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca dari situ ya. Ini contoh saja orang melaporkan kepada kita jembatan runtuh di Purworejo, kampungnya bapak saya. Malu saya telepon bupatinya untuk kita selesaikan. Maka saya di Twitter saya CC langsung Pemkab Purworejo, BPBD Purworejo, Bina Marga, BPBD Jateng. Ini langsung dicek. Terus kemudian ada juga tanah longsor di Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, langsung kita respon. Pak Gub, terjadi longsor di Kali Era, Bumi Ayu tadi sore, mohon bantuannya supaya cepat ditangani. Maka langsung saya perintahkan di situ, Pemkab Brebes, Humas, BPU, semuanya. Maka respon ini kita harapkan bisa menyelesaikan persoalan dengan cepat bagaimana kita menanggulangi. Lanjut. Terus. Nah, sebenarnya saya ingin menceritakan saja alur yang ada ini menarik. Begitu terjadi bencana, informasi diberikan, langsung TRC-nya menuju ke tempat. Ya. Begitu mereka melihat situasinya, cepat dibangun, ditunjuk insiden komander. Maka pada saat itu aksi akan cepat terkoordinasi, cepat melakukan respon-respon yang cepat. Nah dari cerita-cerita ini sebenarnya PR ini Pak, yang kawan-kawan ini peduli karena begitu Bapak Ibu. Kerja di BNPB, kerja di BBB, kerja menolong rakyat dengan semangat gotong royong itu satu saja. Kalau dari sini ya, kalau Bapak Ibu, betul. Kalau Bapak Ibu ini tidak punya hati, nggak usah kerja di sini. Anda akan tersiksa bisa-bisa. Tapi kalau Bapak Ibu mencintai pekerjaan ini, ada dua yang didapat.
Ada dua yang didapat. Satu, kita tunjukkan profesionalisme negara hadir ketika rakyat membutuhkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu lagi investasi akhirat. Nanti. Ini filosofi yang ada. Maka kami juga mencoba menjamin dari tindakan-tindakan yang ada dengan bantuan-bantuan keuangan, karena kita berikan langsung saja ke bantuan keuangan. Setiap mereka korban meninggal, kita kasih bantuan. Nah, lanjut. Terus kemudian korban luka berat dan dirawat, kita sumbang 7,5 juta. Langsung. Terus kemudian rumah yang roboh kita kasih 15 juta. Biasanya kita kerjakan gotong royong, setidaknya TNI Polri kita libatkan. Pemilik penyewa rumah rusak kita kasih seperti ini. Nah, anggaran ini kita berikan kepada mereka, teman-teman warga yang membutuhkan, agar ada reaksi yang cukup cepat sehingga kita bisa mendapatkan informasi ini. Terakhir saja, saya ingin sampaikan, di pasca bencana ini ada yang menarik. Perumahan, infrastruktur sosial, ekonomi yang rusak, ini sebenarnya di awal sudah kita pasang semacam early warning system. Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, kelompok masyarakat, bahkan KKN mati untuk mereka bisa masuk ke sana. Dan terus menerus tidak boleh putus. Maka sekarang muncul di Jawa Tengah, kami menyusun desa mandiri, desa berdikari. Tapi yang muncul apa? Pak, kami mau membuat desa tangguh bencana. Bukan yang kita pikirkan. Buat saya ini jempol. Hasil pekerjaan-pekerjaan inilah yang mendorong kemudian mereka bisa menyelesaikan pasca bencana dengan baik. Akan lebih baik lagi ketika terjadi daerah-daerah longsor, mereka bisa kita peringatkan dari awal untuk menyelamatkan kemanusiaannya itu, menyelamatkan nyawanya itu agar dia tidak terjadi bencana dan dia dijeblok. Negara-negara itu loh Mbak, yang bikin geger itu ternyata mereka mau dipindahkan dan kita replikasi di Karanganyar yang terjadi landslide terus-menerus tapi pelan-pelan, dan sekarang kita pasangi alat. Saya dibantu BNPB, terima kasih. Rumahnya lebih bagus dari real estate, lebih bagus dari bangunan kredit rumah yang murah-murah ini. Ini tangguh, ini luar biasa dan hasilnya bagus sekali. Termasuk mereka korban-korbannya kita ajari untuk itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini nanti bisa kita obrolkan yang unik-unik lagi. Sengaja saya simpan dulu. Simpan ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Pak Ganjar Pranowo, menarik sekali dan rasa 15 menit mengikuti cerita beliau. Oke, kalau saya lihat Pak, Jawa Tengah itu memang banyak daerah yang beruntung punya kepala daerah yang memang paham dan juga tanggap soal bencana. Tapi kan juga tantangannya ada daerah yang mungkin kepala daerahnya agak cuek-cuek aja gitu kan. Tapi seperti apa nanti kita akan bahas lebih jauh, karena komando itu yang ada katakan itu sangat penting. Tidak ada demokrasi dalam bencana. Nah, bicara soal kearifan lokal tadi, saya berikutnya akan meminta Pak Cak untuk berbagi ceritanya. Ini kan Pak, kita lihat kampung ada longsor, ada banjir. Ada satu bocoran nih Pak yang saya dapat. Ini Bapak sampai bisa mengevakuasi masyarakat yang butuh waktu panjang, sampai ngobrolnya sama masyarakat ini bertahun-tahun mungkin ya. Seperti apa sih Pak? Karena kita juga tahu bahwa Ambon sebenarnya juga punya sejarah dan konflik itu bagaimana semua bisa terjadi begitu kondusif. Silakan Pak Bijak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Pak Kepala Badan, Pak Sekretaris Utama, Pak Struktur, para deputi yang saya hormati, Pak Gubernur, Pak Bupati, Bapak Ibu-Ibu beserta rapat yang berbahagia. Terima kasih banyak atas kepercayaan diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada pemerintah kota. Menarik sekali pada waktu diminta untuk menyampaikan satu story tentang bagaimana penanggulangan bencana Pak, khusus untuk pasca bencana. Ambon ini memang menarik, Pak Gubernur. Orang-orangnya hitam, sedikit agak bukan hitam, putih tua. Ya orang-orangnya agak putih tua, kelihatannya sangar. Tapi pada waktu menghadapi bencana, ternyata nyalinya juga hilang Pak. Jadi biasanya itu di mana-mana ya dikenal agak menakutkan, menyeramkan. Tapi pada waktu menghadapi bencana, nyalinya juga hilang Pak. Itu masalahnya. Manusia juga ya Pak. Iya. Saya mohon izin berdiri saja Pak ya. Silakan Bapak. Jadi ini Pulau Ambon, kalau sekalian,
Pulau Ambon ini sebagiannya itu adalah kota, sebagiannya adalah kabupaten, masuk pada kabupaten Maluku Tengah. Lanjut. Ambon hampir tidak pernah mengalami bencana yang serius. Hampir tidak pernah, Pak. Selalu aman kecuali tahun 99 tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan kita. Tapi tiba-tiba tahun 2012 dan 2013 kota ini mengalami bencana yang sama sekali tidak pernah diprediksikan oleh masyarakat kita. Hujan yang luar biasa, kemudian banjir, kemudian longsor, dan tidak pernah terjadi selama ini. Tahun 2012, tanggal 1 Agustus, malapetaka itu ada pada kota kita. Orang yang meninggal itu 33 orang, luka berat 6 orang, luka ringan 12 orang, dan rumah yang hancur akibat longsor itu kurang lebih 235 atau 230 kakak, dengan jumlah jiwa yang menderita pada saat itu kurang lebih adalah 1000 jiwa. Lanjut. Kemudian tahun 2013 hanya berbeda sehari dari tahun 2012. Tanggal 30 Juli tahun 2012, 1 Agustus, tanggal 30 Juli hal yang sama bencana terjadi lagi dengan 11 orang meninggal dunia, 18 luka berat, 216 rumah rusak berat, 86 rusak sedang, dan 375 rusak ringan. Selanjutnya kita mulai melaksanakan upaya-upaya terhadap penanganan masalah bencana ini. Saya rasa ini protap yang telah dilaksanakan oleh diturunkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sehingga hampir upaya-upaya untuk penanganan ini sama di mana-mana. Lanjut. Ini kondisi kelurahan yang mengalami bencana ini, yaitu Kelurahan Batu Gajah, kurang lebih 265 rumah hancur, dan kita mengambil keputusan setelah mengadakan survei kerjasama dengan LIPI. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada waktu bencana itu datang, persoalannya masyarakat itu sangat-sangat bimbang, sangat-sangat ragu antara ya dan tidak, apakah dia akan bertahan terus atau tidak. Kemudian saya mengambil kebijakan untuk mengadakan kerjasama dengan LIPI, terutama Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, dan hasil penelitian secara akademis itu yang kita yakinkan masyarakat bahwa sudah waktunya untuk harus direlokasi. Kalau hanya itu dia omongin oleh wali kota, saya rasa masyarakat nggak bakal percaya, karena wali kota nggak punya profesi, nggak punya keahlian untuk itu. Oleh karena itu kita meminta ya LIPI untuk melakukan penelitian, dan kesimpulan dari LIPI bahwa lingkungan itu harus direlokasi. Lanjut. Pada waktu keputusan itu saya umumkan kepada masyarakat, Bapak Ibu sekalian, jadi masalah. Ya, masyarakat bertanya relokasi, bagaimana selanjutnya nasib kita itu? Mulai mereka bertanya, Pak Wali Kota, bagaimana dengan status kepemilikan lahan kami? Kemudian mereka bertanya, lalu status kependudukan kita gimana kalau kita pindah dari tempat ini ke tempat yang baru? Kemudian, lalu kita beribadah gimana? Kemudian mereka bertanya kepada saya, anak-anak kita ini sekolah gimana, Pak Wali Kota? Kemudian mereka terus bertanya tentang bagaimana kelanjutan daripada proses itu, lalu bagaimana sarana transportasi yang bisa menghubungkan mereka untuk kemudahan ke kota. Kemudian bagaimana prasarana umum, karena memang kita memilih lokasi yang pada waktu itu seluruhnya belum seperti yang nanti akan saya jelaskan, termasuk sarana air bersih dan listrik. Semuanya menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat pada saat itu. Bapak sekalian, kemudian pemerintah kota mulai merespon itu. Pertama, kita mulai menyediakan lahan sebagai
tempat pemukiman baru yang aman dari bencana dan gratis. Ya, kita menyiapkan itu aman dari bencana dan gratis. Kemudian menyambut status kependudukannya, itu saya mengatur sedemikian rupa supaya seluruh proses pembinaan itu tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat itu. Tempat ibadah juga saya yakinkan mereka bahwa kita akan membangun tempat ibadah sehingga waktu dan keinginan mereka untuk beribadah juga tidak pernah akan terganggu. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, fasilitas sekolah. Saya tugaskan Dinas Pendidikan untuk menghubungi seluruh sekolah-sekolah yang terdekat untuk bisa menampung semua anak-anak usia sekolah pada saat itu sehingga tidak menjadi masalah buat mereka. Termasuk jalan dibuka untuk adanya proyek-proyek baru untuk melayani para pengungsi atau daerah pemukiman baru ini. Baik demikian juga jalan dan listrik juga kita koordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk menyiapkan fasilitas itu. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, mulai menyiapkan lahan ini. Yang menarik, lahan ini dihibahkan oleh di Ambon itu struktur pemerintahnya di desa itu negeri Pak. Jadi negeri itu kepala pemerintahnya disebut kerajaan. Ya, jadi lewat pendekatan kearifan lokal yang kita miliki, lalu pendekatan kita bangun dengan daerah yang akan menampung mereka dan masyarakat dan raja atau kepala desa, kemudian menyerahkan, memberikan hibah tanah dalam bentuk gratis kepada kita seluas 5,12 hektar untuk menampung seluruh masyarakat yang mengalami musibah itu. Kemudian setelah kita mendapat hibah itu, lalu BNPB mulai melaksanakan pematangan lokasi itu. Dalam proses untuk mulai dengan pembangunan lokasi itu, kita mulai membuka sarana pendukungnya, antara lain jalan-jalan mulai dibuka untuk mempermudah masyarakat menuju lokasi dan melihat di mana tempat mereka yang akan mereka ditampung. Lalu sarana-sarana penunjangnya mulai kita laksanakan, baik itu jalan, baik itu air bersih, baik itu listrik, baik itu hal-hal yang terkait dengan kegiatan penunjang daerah pemukiman. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik sebetulnya. Sumber pembiayaan untuk relokasi ini bersumber utama itu pada BNPB sejumlah 5.875 juta. Ini memang kurang lebih dia 2 tahun kita save dia di bank karena kita harus negosiasi dengan masyarakat. Beberapa kali itu BPKB datang untuk konfirmasi tentang dana kita dan seluruh itu kita buka secara transparan, ya. Kemudian dari Kementerian Sosial kita mendapat bantuan dalam bentuk share kurang lebih 2.350 juta. Lalu dari Kemenpera dalam pendekatan itu saya ingat persis bahwa itu Pak Kepala Badan ini masih di Kementerian Kesra dan beliau sendiri yang putuskan pada waktu itu untuk Kemenpera itu membantu 2.585 juta. Nah, sampai dengan beliau pindah kepada bencana tidak pernah terrealisasi itu Pak. Ya. Oleh karena itu seluruh beban Kemenpera itu di take over oleh pemerintah kota sehingga pemerintah kota men-share untuk dana itu kurang lebih 4 miliar yang kurang lebih 5 miliar dengan bantuan dari pemerintah provinsi sejumlah 597 juta. Jadi bantuan daripada BNPB itu betul-betul menjadi dana stimulans yang luar biasa memotivasi pemerintah kota untuk mendorong ya relokasi itu. 5 menit lagi Pak. Ya, kemudian kita mulai dengan proses sosialisasi untuk pembangunan itu. Lalu yang menarik ini seluruh dana itu kita salurkan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat dan bukan kepada orang perorangan.
seluruh proses pembangunan rumah-rumah itu juga ditangani oleh Badan Keswadaan BKM dengan pemerintah kota hanya selaku pelaksana teknis. Lanjut. Ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ini seluruh rumah-rumah itu pada waktu selesai kita memberikan dengan sistem undian, ya. Undian sehingga siapa yang mendapat di depan, siapa yang mendapat belakang, siapa yang strategis tanpa ada like on the slide. Lanjut. Nah, kemudian pada tanggal 7 September setelah seluruh lokasi itu siap, saya berhasrat pada waktu itu kalau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana datang untuk meresmikan itu, tapi karena kesibukan beliau nggak bisa, dan mumpung Menteri Sosial ada di Ambon, saya minta beliau saja Pak untuk kepentingan pindah, tapi saya tahu ini bantuan sepenuhnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada rakyat dan masyarakat Kota Ambon. Ya, ini yang paling utama sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sampai seluruh 265 keluarga itu dikatakan tanpa ada masalah, kuncinya yaitu kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah. Itu kuncinya. Kenapa? Hasil survei membuktikan bahwa 85% masyarakat Ambon itu, 84% masyarakat Ambon percaya kepada pemerintah kota, dan 86% mereka tahu dan mengatakan seluruh apa yang dikatakan oleh pemerintah kota Ambon berhasil. Itu menjadi jaminan bagi kita untuk memindahkan masyarakat tanpa ada hambatan apapun juga. Oleh karena itu, pendekatan yang kita laksanakan pertama adalah pendekatan emosional religius. Seluruh tokoh agama kita minta untuk berbicara, baik di masjid maupun di gereja. Dan dalam khotbah Jumat, khotbah Minggu, itu diyakini kepada masyarakat, dan mereka yakini betul bahwa bencana itu tidak seorang pun yang menginginkannya. Tapi kalau itu terjadi, Tuhan mengizinkan itu terjadi, dan sudah waktunya untuk mereka harus pindah lokasi yang baru. Kemudian pendekatan kultural melalui peranan kearifan lokal seperti Ali Rasa, Beta Rasa, Bela Gandung, sehingga tadi yang kita dapat tanahnya secara gratis itu antara lain karena kuatnya kearifan lokal yang kita miliki. Yang terakhir, pelaksanaan relokasi yang berbasis kemasyarakatan dan pelibatan seluruh stakeholder. Antara lain, relokasi dilaksanakan secara transparan. Seluruh proses itu masyarakat terlibat secara aktif dan sangat terbuka. Tidak ada satupun yang kita tutupi, baik soal anggaran, soal rekening, soal apapun juga masyarakat mengetahuinya secara pasti. Kemudian penggunaan bantuan untuk pembangunan rumah dikelola sendiri oleh masyarakat dan tidak ada kontraktor, hanya Badan Nasional Badan Penanggulangan Daerah yang mengawasi dan secara teknis. Kemudian seluruh kebutuhan dasar masyarakat korban dipenuhi oleh pemerintah kota. Contoh kasus misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu menyiapkan untuk air bersih hanya dalam bentuk 6 titik sumber air. Nah, pemerintah kota melanjutkan itu dengan mendistribusi, melaksanakan pipanisasi kepada seluruh rumah untuk kepentingan masyarakat itu. Dan yang terakhir sekali, semua ini terjadi karena kerjasama yang baik dan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di kota. Terima kasih banyak atas Pak Welem dan seluruh staf. Saya rasa BNPB akan semakin berkembang ke depan karena ini 265 keluarga ini setiap minggu itu mereka berdoa bagi BNPB untuk tetap sukses bagi masyarakat. Tuhan berkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Rizal. Menarik sekali Bapak jawab pertanyaan saya tadi. Ternyata banyak sekali kearifan lokal, pendekatan emosional dan juga kepercayaan itu kuncinya ya Pak. Bagaimana mendekati masyarakat dan bisa bekerja sama dengan masyarakat. Menarik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa bencana ini ada yang datangnya mendadak. Tapi juga sebenarnya sudah kita ketahui karena siklusnya sudah terjadi setiap tahunnya. Nah, mungkin Pak Suyoto bisa menjelaskan karena pra-bencana atau prevention ya, ini Pak Suyoto mungkin juga punya kisah menarik yang bisa dibagi oleh kita semua. Silakan Pak. Bisa Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Bapak Ibu
pada saat saya di sini tadi malam, BNPB saya upload di grup soal status pengamat Solo di Ngawi. Ya, Ngawi itu di luar Bojonegoro, dan diprediksi pagi nanti kira-kira tadi pagi itu posisinya siaga 1 di Bojonegoro. Upload itu penting karena begitu tahu semua menyebut, semua mengingatkan. Saya taruh juga kopi di grup Forpinda, semua menjadi sadar. Dan pagi tadi walaupun saya di sini, saya sudah lihat semua yang terkait sudah melakukan apa dan di mana. Nah, kalau hari ini saya disuruh bercerita soal dianggap sukses gitu, jujur sukses ini, sukses kecil ini datang sebenarnya dari kesanggupan kita semua, kami di Bojonegoro, untuk mencoba memahami inti masalah, bekerja keras dan bersinergi bersama tanpa henti, tanpa kenal lelah, dan yang terakhir tanpa kenal saling menyalahkan. Begitu saling menyalahkan, maka kerjaan ini akan bubar dan tidak jadi apa-apa. Mungkin ada yang tanya, Bojonegoro itu di mana? Itu poin-poin tanya. Jawa Timur, perbatasan sama Mas Ganjar, dekat. Itulah gambarnya Bojonegoro. Bojonegoro itu selalu dulu dikenal daerah banjir sampai sekarang. Tapi belakangan dikenal juga 25% minyak Indonesia itu dari Bojonegoro sekarang ini. Bagi Indonesia mungkin berkah, Bojonegoro harapan, tapi juga ada kemungkinan bencananya tambah, jadi bencana industri. Nah, saya pada poin ini saya ingin cerita apa yang saya rasakan. Saya jadi bupati sejak tahun 2008. Pada saat saya terpilih tapi belum dilantik, banjir luar biasa besar. Itulah dalam sejarah yang saya kenal di Bojonegoro. Kota tenggelam, semua tenggelam, kerusakan luar biasa terjadi di Bojonegoro. Dan saya ngalami pada saat pasca bencananya, saya masuk jadi bupati dan belum ada BNPB, BNPB juga belum ada, BPBD belum ada, semua belum ada waktu itu. Nah, yang terjadi apa? Sampai tahun 2009, saya tahun kedua, itu kalau terjadi banjir, semua kita gagap, kalang kabut, bingung dalam menghadapi bencana. Jadi gagap, bingung, semua bingung, dan kemudian kalang kabut. Publik panik, mereka menyalahkan pemerintah. Pemerintah ini nggak hadir, pemerintah itu nggak kerja, pemerintah nggak sungguh-sungguh. Lalu mereka menuntut, minta. Jadi setiap kali ada banjir, maka banjir itu jadi alasan untuk minta. Di mana-mana ada tulisan minta bantuan, bahkan di jalan-jalan itu ada orang minta bantuan. Ya, jadi seolah-olah bencana itu jadi alasan untuk meminta. Lalu apa? Muncul para jagoan, ya, atas nama LSM gitu biasanya muncul. Mohon maaf, walaupun saya orang partai politik, tapi saya nggak suka kalau ada partai politik belum pasang bendera di situ. Karena itu menunjukkan pemerintah tidak adil. Jangan sampai kalah menurut saya. Jadi kalau bawa TV, bawa koran, lalu kemudian dipotret partai politik bikin kegiatan di situ, itu pertanda bahwa pemerintahnya tidak hadir di situ. Itu menurut saya harus jadi catatan. Mereka kemudian ikut-ikut menyalahkan. Lalu apa? Kerusakannya tinggi, korban manusia ada, kerugian semakin besar, dan mohon maaf, media pun itu cenderung menyalahkan pemerintah waktu itu. Dan pertanyaannya itu selalu begini, media itu, apa Anda sudah dibantu? Apa Anda sudah didatangi oleh Pak Bupati? Selalu begitu pertanyaannya. Jadi seolah-olah tidak ada wacana lain kecuali mendorong orang untuk jadi peminta dan menuntut. Itu saya rasakan sampai 2 tahun saya menjabat. Lalu sekarang, ya sekarang, saat ini Bapak Ibu lihat ada tulisan selamat datang banjir. Itu ada yang kita pasang, selalu kita pasang. Kalau dinamakan Ya, itu Pak. bahkan kemarin saya upload di WA saya itu ada satu kampung bikin spanduk, bikin kaos, judulnya apa? Jedak suka banjir. Lalu ada yang merindukan banjir. Kehidupannya normal, bukan hanya normal hidupnya, ekonominya aja normal. Jadi nggak ada masalah secara ekonomi, tetap produktif.
Lalu publik dan media percaya pada pemerintah dan jajarannya. Nggak ada lagi menyalahkan. Hampir tidak ada lagi sekarang para jagoan-jagoan data. Nggak ada lagi sekarang. Lalu kerugian betul-betul bisa diminimalisir. Ya, sangat rugi. Titik baliknya itu sebenarnya di tahun 2009. Pada saat itu saya jadi bupati, begitu mendengar ada hujan, saya tanya pada PU saya nggak ngerti, pengairan tidak ngerti, balai besar tidak ngerti, apakah ini akan terjadi banjir atau tidak. Tidak ada yang tahu. Saya habis perayaan Imlek, jam 11 malam saya undang di rumah dinas karena hati saya gelisah. Nanti saya akan salah-salahkan rakyat saya lagi. Lalu saya undanglah mereka semua. Saya tanya, ini hujan terjadi di mana saja? Ternyata mereka bisa ngomong, Pak, ini hujannya itu di Wonogiri, di Solo, di Ngawi. Ini sudah berapa hari? Sudah 3 hari. Berapa curah hujannya? Ya, cek, oh sekian Pak mililiter. Lalu tanya lagi, kira-kira dia akan datang ke Bojonegoro itu berapa lama? Buka lagi. Setelah buka lagi, saya tanya, kalau di ujung Bojonegoro bagian barat, itu mulai banjir sampai ujung timur 78 kilo itu berapa lama dia akan sampai sana? Oh, kira-kira 14 sampai 14 jam, Pak. Lalu kalau airnya itu elevasinya 18 atau 19 atau 21 atau kemudian 28 di Karangmongkol 29 itu siaga 1 di sana, sampai di kota itu nanti jadi siaga berapa? Kalau ditambahin dengan hujan lokal, oh jadi sekian. Lalu saya tanya, waktu itu masih di Bakesbang. Coba saya tanya, tahun lalu kan kejadian mirip ini. Coba cek seluruh laporanmu pada hari itu sekian ini desa dan dusun mana saja yang tergenang. Lalu mereka cerita, oh ya Pak, ternyata dusun ini. Wah, kita bikin di papan tulis. Saya bikin alurnya, kita tanya ini. Persis jam 1 kita sudah dapat gambaran. Oh, ternyata ini paling perbatasan dengan Blora. Pandangan ini sudah sekian dusun kena hari ini. Maka saya putuskan 18 camat yang dia akan dialiri Bengawan Solo panggil malam ini juga. 18 camatnya datang, ikut rapat. Ada camat yang paling timur, kebetulan dia terlambat datang. Karena bangun tidur malam-malam jam 1 kita bangunkan. Lalu kita putuskan, kita langsung beritahu, besok Bapak jam sekian akan banjir di tempat Bapak. Besok ini. Kita sudah ya apa yang pinter-pinter loh kita juga. Bilangkan begini. Wah, saya juga sambil ragu, jangan nggak jadi betul. Tapi karena rakyat masih belum percaya sama pemerintah, waktu itu saya pilihan langsung pertama di daerah saya kan percayanya berarti sama bupati. Maka saya putuskan, saya akan jalan dari kecamatan paling barat sampai paling timur, baik naik perahu maupun naik mobil sambil woro-woro terus jalan. Persis saya datang di paling barat, akhir persis yang kita juga, pede saya. Makin barat, oh persis jalannya. Dari jam pagi jam 3, kira-kira sampai jam 6 sore saya di ujung paling timur. Setelah saya betul kejadiannya, Pak Camat bilang begini, Pak Bupati kok bisa kayak dukun ya sekarang? Kok bisa tahu akan terjadi banjir? Bapak Ibu, lalu dari situlah kita kemudian punya pelajaran. Ya. Oh ternyata kita terus kenal ya, kenal betul kita ini di mana hidup ini. Apa saja yang bisa menyumbang bencana apa saja yang ada di kita. Jadi kalau Bojonegoro itu ternyata 30 juta tahun yang lalu itu laut, Bapak Ibu. Menurut para ahli geologi, saya tadinya juga nggak ngerti. Saya ini jurusan bahasa Arab kok. Saya tanya, oh ternyata itu laut. Dulu Bengawan Solo itu ngadepnya ke laut selatan. Setelah Asia dan Australia terjadi cracking, baru cari Bojonegoro, Blora itu dulu ternyata laut. Karena itu tanahnya gerak dan begitu musim kemarau kering luar biasa pekat dan selalu menjadi aliran air. Maka tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Tahun 2008 banjir luar biasa terjadi di Bojonegoro. Wah, kita harus ngerti sekarang apa ya penyebabnya apa di mana. Lalu dari setelah kenal ini kita mengubah paradigma dari melawan bencana harus berkawan. Kayaknya kita nggak mungkin melawan selama masih ada kiriman dari Jawa Tengah. Ini nggak mungkin kita ngelawan. Bukan hanya 14 ternyata, 18 kabupaten kota itu kalau hujan, nggak ada hujan di Bojonegoro, semua akan ngirim dan kalau serentak jadi banjir luar biasa.
kita nggak bisa ngelawan lah, daripada nggak ngelawan, mari kita berkawan aja. Dan saya pelajari, nenek moyang saya di Bojonegoro, semua berkawan, makanya mereka punya ternak cukup banyak. Kenapa? Karena kalau ada banjir, ternaknya itu masih bisa kawin. Jadi nggak ada terganggu ekonomi, ternak kok gitu. Kan nggak ada sedih kalau ternak itu. Lalu yang kedua, dan kemudian tadinya kita individualis sporadis, kan kami bareng jadi sinergi. Maka jangan ada saling nyalakan, baik pemerintah, jajaran vertikal, masyarakat, relawan, media, kita sama-sama. Khusus pemerintah ini, terus terang, Pemkab ini, kami harus mengolah informasi. Maka kami harus memberikan data yang paling akurat, kapan akan datang, bagaimana jadinya, mengedukasi. Tugas kami, pemerintah. Mengendalikan alat, SDM, SDA kami. Memegang kendali koordinasi betul seperti yang bilang Pak Ganjar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi fasilitator untuk kemudian terus belajar bersama-sama, karena kami tidak bisa sendirian, harus sinergi bersama-sama. Bapak Ibu, apa banjir? Kalau mau samai, satu-satunya yang tidak ada di Bojonegoro itu cuma gunung meletus, tok. Lainnya ada semua dan rutin terjadi. Ini cabangnya Jawa Tengah. Ya. Banjir, cabangnya nih Pak. Ya, banjir bandang ada, bandang kekeringan, kebakaran, tanah longsor, puting beliung, gagalan industri, banjir karena bencana karena pencemaran udara dan air. Kami punya semua lah di sini. Tapi harus mengenali dan buat rumus-rumusnya. 5 menit lagi. Ya, karena itulah Bapak Ibu, dari pengalaman itu kami akhirnya bikin seperti ini, petanya. Di mana sih yang rawan, kapan bisa terjadi? Banjir Bengawan Solo itu karakternya kayak apa? Kalau banjir bandang itu kayak apa bisa terjadi? Kami harus bisa memberitahu 3 jam sebelum bandang terjadi, begitu ada hujan di titik-titik tertentu dan masyarakat harus tahu. Kemudian inilah kami punya sistem. Ternyata Pacitan itu kalau hujan deras itu bisa nyumbang Bojonegoro, Rembang yang jauh dari Bojonegoro pun bisa nyumbang ke Bojonegoro, Wonogiri, Solo, Klaten, Boyolali semua. Sehingga Bojonegoro ini harus pasang radar di mana-mana. Hujannya berapa, ini berapa, kita tahu. Nah, kemudian kita punya protap, akhirnya belajar, bikin langkah-langkah. Kayak apa sih protapnya? Kalau pra banjir kayak apa? Kalau kemudian kota itu karena posisi begitu siaga 3. Kota itu posisinya sudah di bawah Bengawan Solo, maka dorlat semua harus terpasang, pompa-pompa harus terpasang. Kita kayak kota Belanda kalau sudah seperti ini. Ya, kalau kita lengah, jadi hancur lebur semua kota. Tahun 2008, ketika masyarakat tidak percaya pemerintah, egois, individualis, dorlat semua dibuka, tenggelamlah kota waktu itu. Nah, apa yang kami lakukan saat terjadi bencana? Bapak Ibu, kami punya kampung-kampung yang memang posisinya sangat rendah dan pasti terjadi bencana. Disitulah kemudian kita sudah bikin dapur umum, kita sudah bikin namanya tempat-tempat yang mereka kemudian mengungsi. Begitu awal mengungsi kita sediakan nasi aman, tapi kalau setelah itu normal hidupnya. Setelah kami sampai bikin namanya Taman Lembaga, evakuasi banjir bahagia. Ternaknya di mana ini semua kita bikin dan orang jalan. Kalau betul-betul sudah mereka nggak mau. Satu-satunya yang tidak kami sediakan itu sebenarnya bilik cinta. Tadinya saya tawari mau saya bikin bilik cinta. Karena kalau 15 hari di pengungsian nggak bisa bercinta juga susah. Ya, Maka bahagia jadinya Pak. ternyata nggak mau. Dia pilih apa? Nggak Pak, kami milih di belakang itu agak gelap-gelap lebih asik. Ada satu petualangan ya. Itu sekali petualangan, betul Pak itu ya. Kami punya bagaimana mekanisme, kemudian apa yang harus disiapkan dan bagaimana setelah banjir kita bikin. Nah, begitu juga kalau siaga 2. Kekeringan sama Pak. Kekeringan kami identifikasi betul. Di mana kekeringan tahun 2009 berapa kekeringan, target kami harus turun pada tahun ini berapa. Kami terus belajar. Sebabnya apa? Supaya tidak terjadi kekeringan. Kita punya petanya dan kemudian sinergi bagaimana menguranginya. Bencana. Kami punya program 1000 gubuk, sekarang sudah hampir pada angka 500 dan alhamdulillah sampai di angka itu rakyat saya menyediakan tanah cuma-cuma dan tidak perlu beli tanah. Kemudian kekeringan kita jelaskan bagaimana yang kami lakukan, bikin gubuk, bikin macam-macam kita bikin semuanya. Nah, termasuk sumur-sumur baru yang kita cari. Kemudian musim hujan ini kita semua mengumumkan mari panen air. Bukan apa, panen air, kita bikin panen air gerakan, biopori, supaya orang nabung air buat musim kering nanti. Jadi kita tiru betul Nabi Yusuf lah, zaman di Mesir itu.
Kenapa dia nabung air untuk ini? Lalu Bapak Ibu, ini contoh-contoh yang kami punya. Water treatment sederhana juga harus kita bikin karena saat kekeringan ini selalu saya doktrin, ini jangan sering-sering terjadi ya. Karena kalau ini sering terjadi kok kita datang nyuplai air, berarti kita belum bisa menyiapkan dalam jangka panjang. Itu nggak boleh terjadi. Ya, karena itulah jadi sasaran. Ya. Bagaimana kita kemudian bicara soal mengevakuasi sama bencana ini, kebakaran. Bapak Ibu, akhirnya kami punya polusi sekarang yang namanya PMK itu kita rayoling di beberapa kecamatan sekarang ada PMK. Kami punya kantor BPBD itu bukan 1, 4 di Bojonegoro itu. Paling barat, paling selatan, paling kemudian timur dan di tengah. Ini bukan 1 kantor lain, 4 BPBD. Ditambah anak cabangnya yang PMK itu, karena harus dekat. Nah ini misalnya, kami punya zona BPBD dan masing-masing ini. Nah ini kita punya semua apa yang harus dikerjakan setelah saat kebakaran. Nah terakhir saya mau cerita, Bapak Ibu ternyata rakyat saya itu pinter. Bagaimana mengubah bencana jadi berkah. Produksi padi di sekitar Bengawan Solo itu hampir tidak terganggu karena sekarang kita sama-sama belajar kapan panen, kapan mulai ditanam. Pas banjir itu selesai panen, maka ada liburan musim banjir. Termasuk sekolahnya pun ada musim liburan, jadi bukan hanya liburan musim dingin. Lalu dengan kering kita bikin bom, sekarang udah hampir 500 bom itu. Ikan tambah, lalu ada sarana rekreasi gratis orang mancing. Begitu musim hujan, bom penuh, saya perintahkan dengan perikanan saya isi semua dengan ikan supaya nanti ikan tambah lalu jadi rekreasi. Lalu Bapak Ibu, Bojonegoro mendapatkan award internasional gara-gara bangun jalan paving. Itu kenapa? Karena sering banjir itulah jalannya kita ubah dari aspal ke paving. Itu pabrik lokal saya sekarang udah 8. Jadi kabupaten sekitar beli pavingnya sekarang ke Bojonegoro. Lalu jadilah ekonomi. Ya. Lalu setelah kita tetapkan kita harus hidup harmonis, saya bikin kurikulum lokal wajib bisa renang anak-anak. Sekarang sudah hampir 20 kolam renang baru jadi bisnis di Bojonegoro. Bukan termasuk banjirnya kan Pak kolam renangnya. Lalu Bapak ada lagi nih yang menarik, yaitu apa? Produksi batu bata itu kalau habis banjir, bandang tuh habis banjir itu naik. Lalu wisata buatan tahun 2015 terbaik itu adalah wisata buatan kebun belimbing 38 hektar itu di daerah yang selalu langganan banjir. Jadi waktu banjir kebun belimbingnya tetap, bawahnya kita beri paving, kita olah, kita iklankan di mana-mana. Sekarang jadi tempat wisata yang menarik. Kalau banjir pun bisa naik perahu sambil metik banjir. Jadi kalau banjir datanglah wisata di Bojonegoro. Ya, sambil metik belimbing. Hidup apa? Aspal itu di Bojonegoro sampai ada namanya kamar banjir view. Nanti kalau ingin tahu bagaimana cara saya mengelola banjir ini ada hidup harmonis dengan banjir di YouTube ada itu, tulis itu ada itu di sini. Ini juga bagian dari edukasi yang terus-menerus. Apa yang kami peroleh pelajaran selama di Bojonegoro? Bila tidak sanggup melawan, sebaiknya berkawanlah. Bila tidak sanggup menundukkan, beradaptasilah. Bila tidak sanggup sendiri-sendiri, bersinergilah. Dan ini, ketidaktahuan adalah musuh terbesar dalam mengelola bencana. Terima kasih. Terima kasih banyak. Menarik sekali kita dapat 3 cerita, 3 kisah dari 3 perspektif seperti itu. Nah, sebelum saya lempar, saya tahu nih Bapak dan Ibu masih mau bertanya. Nah, mungkin satu pertanyaan dari saya Pak, lalu kita lempar ke audiens. Kemarin kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan ada 136 kabupaten kota yang sebenarnya pertumbuhannya tinggi, tapi potensi bencananya juga tinggi. Biasanya Pak, bagaimana kemudian ketika Anda katakan semua harus berkawan dengan alam, bersinergi dengan masyarakat, dan juga teknologi, karena semua Bapak tadi mengatakan bahwa udah gak zamannya nih ya, kita zamannya teknologi semua bisa diukur, bisa diperhitungkan dengan lebih baik. Lalu soal anggaran, transparansinya, karena kita tahu biasanya ada bencana, ini dana-dana bencana, dana bansos ini bacakan gitu Pak. Papa minta saham jangan-jangan seperti itu. Silahkan tanggapan dari masing-masing Bapak-bapak, pengalamannya seperti apa menghadapi bencana. Mungkin juga bisa ada transparansi anggarannya seperti apa, mungkin Anda juga bisa bercerita. Silahkan dari Mas Ganjar dulu, yang istirahatnya agak panjang.
Silakan Mas Guntur. Problem besar ketika bencana itu kondisinya darurat dan sistemnya komando, maka yang perlu dilakukan perbaikan memang soal pengawal agar tidak dikorup, agar tidak terjadi markup, agar sesuai dengan kebutuhan. Kita punya pengalaman buruk, jadi ada banyak pengalaman bagus yang kita tampilkan. Tapi kami di Jawa Tengah punya banyak sekali. Ada best practices, tapi ada bad practices. Bad juga banyak. Yang korup kemarin kita laporkan, maka saya bilang sama teman-teman di BPBD seluruh Jawa Tengah, Anda ngambil ini 2 hukuman Anda. Saya hajar habis sampai ke pengadilan, dan yang kedua saya doakan Anda jelek. Semuanya, hidupnya jelek, doakan orang jelek, ini orang berkoso, semuanya jelek, semuanya, dan nanti urusan akhiratnya Anda tanggung sendiri. Tapi kami tidak akan biarkan, maka SOP biasanya saya dan teman-teman dari BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Kota selalu menyampaikan, kita pernah kejadian orang membuat catatan yang kira-kira menurut perhitungan kita kayaknya makam ini ya, kayaknya makam. Maka langsung klub kita, ukuran-ukurannya, penentuan harganya dan sebagainya kayaknya nggak sesuai. Akhirnya untuk memantau, minta ada tim kecil untuk memantau dan betul. Ternyata orang itu menyalahgunakan. Maka apa yang diambil, saya turun langsung, sampaikan ke saya, kita perintahkan, tidak ada yang main-main soal itu. Itu harus dihukum. Dan sudah ada kita hukum. Maka transparansi dan akuntabilitas ini menjadi penting. Suka tidak suka, mau tidak mau, memang gaya kita bertiga, kami bertiga ini dalam kondisi darurat, hal akuntabilitas juga dilakukan. Kami lalu kan tidak salah ya, di ruangan ini juga mendapatkan penghargaan, nominasi. Kekurangan kami di Jawa Tengah soal akuntabilitas. Maka tahun ini saya sampaikan kepada kawan-kawan itu, tahun ini soal akuntabilitas juga harus beres. Karena kalau itu tidak governance-nya buruk, tidak clean, maka sebenarnya orang akan banyak mencari rezeki dari kesusahan orang. Dan ini yang coba kita bantu. Jadi kita belum masuk. Langsung turun berarti ya, bahkan ada tim kecil yang untuk mengawasi seperti itu. Pak Rizal sendiri dari pengalaman Anda Pak? Terima kasih Pak. Saya rasa nggak berbeda dengan Pak Gubernur sebetulnya. Pertama memang yang paling utama itu soal masalah transparansi dan komunikasi. Ya. Karena kalau uang ini kan dia pegang. Sekali itu kita tidak mendapat kepercayaan daripada masyarakat terhadap pengelolaan dana, saya rasa itu dia akan berpengaruh terus dalam setiap kebijakan apapun juga. Nah, oleh karena itu bencana ini kan dia terkait erat dengan soal kepentingan publik. Nah, oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas serta komunikasi yang intensif itu menjadi kata kunci. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sangat intens. Bahkan itu 1x24 jam itu mereka membuka posko walaupun dalam keadaan yang normal dan sebagainya. Tetapi itu mereka standby. Ya kalau ada gejala dan ada kejadian itu langsung saja diberitahukan untuk mengambil langkah-langkah. Jadi memang tumpuannya tentunya akan keterbatasan dana itu ada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tapi ya kalau tiap kali kita tertentu nggak enak ya. Kita juga perlu mengakomodir sesuai dengan kemampuan negara daerah yang ada. Saya rasa itu. Kalau bisa Mas, silakan. Ya, Mbak Eva sebenarnya rakyat saya itu tidak tanya soal transparansinya. Yang dia tanyakan cuma kalau ada masalah itu selesai. Karena itu urusan internal kita kemudian membuat SOP. Misalnya kalau dalam hal kebencanaan, Pemkab ini tidak pernah mau menerima bantuan dari rakyat maupun dari orang lain. Tapi kita yang memberikan data, kalau kita akan mengatakan ini data-data yang kemungkinan bisa dibantu atau perlu dibantu. Karena kami juga menyarankan beberapa titik tidak perlu dibantu. Dari misalnya beberapa desa, kami punya gerakan desa sehat dan cerdas. Ada 20 indikator, salah satu indikatornya adalah ketangguhan bencana ini di setiap desa. Dulu desa yang langganan banjir dan selalu minta bantuan, sekarang sama sekali, bahkan petingginya Pak Kandesnya itu malu kalau rakyatnya terima bantuan. Jadi transparansi soal data di mana sebaiknya itu harus dimulai dari situ. Lalu yang kedua, dengan tidak menerima bantuan, kita ikut mengarahkan, maka publik kemudian menilai bahwa kita sungguh-sungguh bukan dari bantuan.
pemerintahnya tidak begitu. Yang kedua adalah soal SOP-nya, dan kemudian semua dana yang kita punya di web kita upload. Dari 1000 data open data Indonesia, 300-nya itu dari Bojonegoro. Lalu kami juga terintegrasi dengan lapor layanan online untuk pengaduan dan aspirasi. Kami terintegrasi dengan itu. Kemudian kami punya SMS center di internal kita. Kemudian di Bojonegoro itu ada dialog Jumat yang rakyat boleh tanya apa saja di situ jam 1 sampai jam 3 sehingga orang nggak bisa ngelak kalau ada apa-apa. Dan yang terakhir tentu saja adalah aparatur APIP kami. Bagaimana kemudian auditor internal kami, inspektur itu juga harus terus mengaudit dan membukanya kepada publik. Ya, itu yang kami lakukan. Dengan cara itu sebenarnya publik mengawasi, publik minta pertanggungjawaban, dan karena itu kalau ada kesalahan ya kesalahan yang bisa dicegah, kalau terjadi kesalahan yang harus dihukum ya dihukum. Baik, berarti ketegasan juga dari pemimpinnya ya Pak, dari kepala daerahnya, kurang lebih seperti itu. Baik, saya akan langsung buka sesi tanya jawab 3 penanya. 1 penanya saya batasi maksimal 2 pertanyaan. Silakan 1. Tadi ada Bapak di sana. 2. Yang sebelah sini 3. Oke, baik. Silakan untuk dibantu. Tolong sampai Bapak dari mana pertanyaannya untuk siapa ya Pak? Silakan.